Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Rizvi Faiza dengan NIM 4101422176. Di sini saya akan menjelaskan masalah program linear, di mana metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah metode garis selidik. Di sini terdapat soal, seorang petani memiliki ladang seluas 100 hektar untuk menanam dua jenis tanaman, yakni jagung dan kedelai. Dia hanya memiliki 120 ton pupuk dan 300 jam waktu kerja. Setiap hektar tanaman jagung membutuhkan 2 ton pupuk dan 6 jam waktu kerja. Sedangkan setiap hektar tanaman kedelai membutuhkan 3 ton pupuk dan 5 jam waktu kerja. Harga per ton jagung adalah $500 dan harga per ton kedelai adalah $300. Pertanyaannya, berapa hektar dari setiap jenis tanaman yang harus ditanam untuk memaksimalkan pendapatan petani? Langkah yang pertama adalah menentukan variabel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan X, yakni luasan daerah ladang yang ditanam dengan jagung, dan Y adalah luas ladang yang ditanam dengan kedelai. Langkah selanjutnya adalah merumuskan fungsi tujuan. Karena kita akan memaksimalkan pendapatan, berarti fungsi tujuan kita dari pendapatan tersebut, yakni 500 untuk jagung dan 300 untuk kedelai. Jadi pendapatan total sama dengan 500X ditambah 300Y. Selanjutnya kita akan menentukan batasan atau kendala. Untuk batasan yang pertama adalah ketersediaan pupuk. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 120, karena maksimum pupuk yang dimiliki oleh petani adalah 120. Yang kedua adalah waktu kerja. 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 300. Maksimum adalah 300 jam waktu kerja. Selanjutnya adalah persyaratan non-negativitas, yakni X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini untuk menyelesaikan permasalahan program linear ini, saya akan menggunakan GeoGebra sebagai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode garis selidik. Nah, untuk yang pertama kita akan menuliskan fungsi kendalanya terlebih dahulu. Fungsi kendalanya yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 120. Untuk kendala yang kedua yakni 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 300. Kemudian syarat non-negativitas yakni X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong dari persamaan berikut. Nah, untuk yang pertama, kendala pertama 2X plus 3Y sama dengan 0. Sama dengan 120. Selanjutnya 6X plus 5Y sama dengan 300. Selanjutnya X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari titik potong atau titik pojok dari daerah penyelesaian. Yang pertama ada titik potong dari sumbu Y dan persamaan 1, yakni pada titik A 0,40. Selanjutnya kita akan mencari titik potong sumbu Y dengan garis aki 2, yakni titik B pada titik 50,0. Selanjutnya adalah kita mencari titik potong dari garis aki 2 dan garis aki 3, yakni adalah titik C. Nah, jika kita menggunakan cara grafik,
kita akan memasukkan titik-titik ini, yakni titik A, titik B, titik C ke dalam fungsi tujuan. Untuk titik yang pertama yakni 0,40, berarti pendapatan yang diperoleh adalah 12.000. Selanjutnya ada 50,0, berarti pendapatan yang diperoleh adalah 25.000. Dan ada 37,5 dan 0,15, jadi pendapatan yang diperoleh adalah 23.250. Jadi berdasarkan metode grafik diperoleh bahwa nilai maksimumnya adalah 25.000, di mana titiknya adalah 50,0. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode garis selidik. Di sini kita akan memasukkan fungsi tujuan, kita sama dengankan dengan fungsi tujuannya, yakni 500x plus 300y itu akan sama dengan K. Agar di sini K-nya itu bisa lebih kecil, kita akan hilangkan saja ratusan ini, kita hilangkan saja. Akan tetapi kita harus tetap mengingat bahwa fungsi tujuannya itu ratusan, seperti itu. Kita mulai K-nya dari 5 dan berakhir pada 250. Oke, prinsip dari garis selidik sendiri itu adalah titik itu adalah titik maksimum jika titik itu adalah titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik. Di sini kita bisa lihat bahwa titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik adalah titik B. Oke, titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik adalah titik B. Berarti berdasarkan prinsip dari garis selidik itu, titik B ini merupakan titik maksimum. Nah, ini sama seperti saat kita menggunakan metode grafik, yakni dia akan maksimum ketika di titik 50,0 atau di titik B, yakni dengan maksimum $25.000. Jadi metode grafik dan metode garis selidik ini sama, tetapi lebih mudah atau lebih efisien menggunakan metode garis selidik karena kita hanya perlu mencari salah satu titik, yakni titik terakhir yang dilewati oleh garis selidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.